Ya sobat belur, keseharian Peter pun akhirnya dimulai di sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri dengan seorang putranya yang memiliki keterbelakangan yang lebih tepat disebut sebuah bunker oleh Peter. Keanehan mulai dirasakan Peter di saat sang ayah tampak selalu kepo dengan apa saja yang dikerjakan Peter. Bahkan Peter diharuskan berkumpul bersama untuk mendengarkan cerita-cerita lucu dari buku-buku komedi yang dibacakan sang ayah dengan memakai riasan badut. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja bahas sebuah film black horror komedi berjudul The Bunker yang dirilis tahun 2015. Tapi seperti biasa sob, review film ini ada di segmen akhir video. Film dibuka dengan seorang pemuda berstatus mahasiswa yang sedang berjalan di badai salju menuju sebuah rumah terpencil di dalam hutan yang kita sebut saja namanya dengan Peter Shop. Sebelumnya Peter bermaksud mencari sebuah kamar sewa yang jauh dari keramaian demi mencari ketenangan dalam menyelesaikan tugas ilmiahnya. Dan pilihan itu jatuh pada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh sebuah keluarga terdiri dari sepasang suami istri yang Minca sebut aja ayah dan ibu serta seorang putranya yang memiliki keterbelakangan mental bernama Klaus. Kedatangan Peter itu disambut ceria oleh ayah Klaus. Namun alangkah kecewanya Peter karena ternyata kamar sewa yang diiklankan jauh dari ekspektasi Peter. Kamar itu tampak kumuh dan tak berjendela, bahkan lebih mirip dengan sebuah bunker. Keseharian Peter pun dimulai di rumah keluarga itu sob. Peter mulai merasa tidak nyaman dengan sikap ayah Klaus yang terlalu kepo dengan apa saja yang dikerjakan Peter. Bahkan sang ayah menghitung kelebihan makanan dari yang telah dijatahkan untuk Peter. Keanehan pun mulai dirasakan oleh Peter dikala ayah Klaus meminta agar Peter ikut serta berkumpul bersama dan mendengarkan cerita-cerita lucu dari buku-buku komedi yang dibacakan ayah Klaus dengan memakai riasan badut. Ketenangan Peter makin terganggu sob ketika suami istri itu dengan sedikit memaksa meminta pada Peter untuk menjadi guru bagi Klaus, padahal Peter belum lama sampai di rumah itu. Melihat Klaus yang dihukum tak boleh ikut makan bersama karena tak memiliki kemajuan dalam pelajarannya yang selama ini diajarkan oleh ayahnya Klaus, maka mau tidak mau Peter pun akhirnya menyanggupi untuk meluangkan waktunya memberikan pelajaran beberapa jam seharinya untuk Klaus. Peter pun mulai memberikan pelajaran khusus pada Klaus di ruang belajar yang selama ini dipakai ayahnya untuk mengajari Klaus. Namun ternyata sob, Klaus itu memang mengalami kesulitan menerima pelajaran karena kekurangannya. Karena Klaus mengalami kesulitan menghafal, akhirnya Peter memberikan contekan jawaban nama-nama ibu kota negara pada Klaus untuk diuji di depan ayah dan ibunya. Yang akhirnya ternyata berhasil sob. Klaus berhasil diuji oleh ayah dan ibunya dengan mencontek tulisan di tangannya. Keberhasilan Klaus menghafal nama-nama ibu kota negara itu membuat bangga ayah dan ibunya. Karena ternyata sob, Klaus ini diharapkan ayah dan ibunya akan menjadi seorang presiden Amerika. Ibu Klaus yang begitu senang akan kemajuan Klaus akhirnya segera mengantarkan Klaus tidur dengan kebanggaannya. Namun Klaus ternyata tiba-tiba merasa lapar. Ia pun meminta makan pada ibunya. Ibu Klaus lalu menganjurkan agar Klaus menanyakan pada Henrik apakah Klaus boleh makan sebelum tidur. Klaus pun mengucapkan permintaannya pada Henrik dan tiba-tiba kaki kanan ibu Klaus yang ternyata tampak bengkak dan diperban itu pun bergetar sob. Lalu tiba-tiba sebuah suara terdengar mengatakan bahwa sebuah prestasi haruslah dihargai dan ibu Klaus diminta memberikan makanan pada Klaus. Ibu Klaus pun memberikan susunya pada Klaus sob.
Lucu kan sob? Oke, begini. Sedikit Mince berikan gambaran sob, bahwa Klaus ini ternyata sebenarnya itu baru berumur 8 tahun. Tetapi ia mengalami suatu penyakit langka, yaitu penuaan dini atau yang disebut dengan progeria. Nah, adapun yang disebut oleh Ibu Klaus dengan Henrik itu adalah sosok kepercayaan tak kasat mata dari Ibu Klaus yang diyakininya selalu mengikutinya dan menguasai alam sadar Ibu Klaus. Ya, namanya black comedy sob, jadi aneh-aneh aja ceritanya. Oke, kita lanjut. Nah, suatu saat mereka itu makan malam bersama sob. Peter yang merasa kasihan dengan Klaus mencoba meminta pada ayah dan ibu Klaus agar tak memaksakan kehendak mereka untuk menjadi Klaus seorang presiden kelak. Gak disangka ternyata ayah dan ibu Klaus tersinggung sob, karena mereka merasa Peter itu telah meremehkan kemampuan Klaus. Ayah Klaus pun akhirnya mencoba menunjukkan kepintaran Klaus pada Peter. Ayah Klaus mencoba mengetes Klaus dengan menanyakan beberapa ibu kota negara pada Klaus yang ternyata Klaus tak mampu menjawabnya. Melihat ketidaksanggupan Klaus itu, ayah Klaus pun memberikan hukuman pada Klaus sob. Juga demikian dengan Peter yang harus menerima hukuman karena nggak mampu memberikan kemajuan belajar pada Klaus. Melihat keanehan yang terjadi pada keluarga Klaus sehingga Peter malah nggak bisa konsentrasi menyelesaikan tugas ilmiahnya, Peter pun akhirnya menyampaikan bahwa ia bermaksud akan pergi dari tempat itu. Mendengar itu, Ibu Klaus mencoba merayu Peter dengan mengajak Peter berbicara dengan Henrik. Ibu Klaus pun menunjukkan luka di kakinya yang disampaikannya bahwa itu adalah Henrik. Henrik adalah makhluk yang menetap di dalam tubuh Ibu Klaus, yaitu tepatnya di dalam luka itu. Ibu Klaus pun meminta Peter meletakkan tangannya pada lukanya dan terdengarlah suara Henrik yang meminta pada Peter untuk membimbing Klaus kembali dan Henrik akan membantu Peter menyelesaikan tugas ilmiahnya. Seperti terhipnotis, Peter pun mengurungkan niatnya pergi dari tempat itu sob. Peter kembali membimbing Klaus, namun kali ini dengan lebih keras. Di mana bila Klaus tak dapat menjawab benar pertanyaan Peter, maka Peter akan memberikan hukuman pada Klaus. Upaya Peter mendidik Klaus dengan keras itu ternyata membuahkan hasil sob. Klaus ternyata mampu menghafal nama-nama ibu kota dengan lebih baik. Keberhasilan itu membuat hati Ibu Klaus senang alang-kepalang. Ia pun melaksanakan janji Henrik pada Peter untuk membantunya menyelesaikan tugas ilmiahnya. Dan cara membantunya itu sob ternyata cukup aneh. Ibu Klaus memberikan layanan prikitiu pada Peter. Dan lucunya, setiap Peter dan Ibu Klaus melakukan prikitiu, maka saat itu juga Peter menjadi lancar mendapatkan ide menyelesaikan tugas-tugas ilmiahnya. Lambat laun hubungan Peter dan Klaus menjadi semakin dekat sob. Kedekatan itu menimbulkan ide di benak Peter untuk mulai mengajak Klaus bermain di saat sesi belajar berlangsung. Demikian juga di saat lagi-lagi ayah Klaus itu mengajak semua berkumpul untuk mendengarkan cerita komedi yang dibacakan ayah Klaus. Ibu Klaus yang mulai merasakan ada kejanggalan dengan gerak-gerik Peter dan Klaus ini akhirnya mempertanyakan keanehan itu pada Klaus. Dengan polosnya, Klaus pun mengakui bahwa sebenarnya ia dan Peter bermain-main di saat sesi belajar berlangsung. Betapa terpukulnya Ibu Klaus mendengar pengakuan Klaus itu sob. Ibu Klaus pun curhat dengan Henrik, makhluk kepercayaannya itu. Dan Henrik mengatakan agar Peter segera diusir pergi dari rumah itu karena Peter dikhawatirkan akan membawa Klaus pergi dari mereka. Ibu dan ayah Klaus pun akhirnya berencana mengusir Peter dari rumah itu sob. Di keesokan harinya, yaitu tepat di hari ulang tahun Klaus, semua tampak gembira merayakan ulang tahun Klaus. Ayah Klaus pun akhirnya mengambil alih kegembiraan itu dengan memberikan kata sambutan dengan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Klaus dan juga ternyata memberitahu bahwa tepat pada hari itu adalah hari istimewa juga untuk Peter karena Peter telah dinyatakan menyelesaikan tugasnya mendidik dan mengajar Klaus. Sehingga oleh karenanya ayah Klaus memberikan piagam kelulusan bagi mahasiswa terbaik untuk Peter dan karenanya pada hari itu juga Peter harus pergi meninggalkan rumah itu.
Peter yang mendengar itu terheran-heran dengan apa yang disampaikan ayah Klaus sob. Ia protes karena masa sewa kamarnya kan belum habis. Nah, Klaus yang mendengar itu pun langsung memeluk Peter dan tidak mau Peter meninggalkannya. Namun, ayah dan ibu Klaus tak mengindahkan keheranan dan pertanyaan Peter. Ayah Klaus malah memutar musik dan ibu Klaus mengajak Klaus berdansa dengan memutar-mutar Klaus. Peter yang melihat kegaduhan itu dan mulai kesal karena merasa dicampakkan begitu saja oleh ayah Klaus, langsung menyerang ayah Klaus. Mereka pun bergumul di lantai sob. Sedangkan ibu Klaus terus bergoyang mengikuti hentakan musik sambil terus-menerus memutar tubuh Klaus. Hingga tiba-tiba Klaus jatuh tak sadarkan diri dan semua pun khawatir dengan keadaan Klaus. Klaus pun akhirnya jatuh sakit sob. Sementara itu Peter galau karena di satu sisi dia harus pergi meninggalkan rumah itu. Sementara di sisi lain Peter merasa berat meninggalkan Klaus yang harus hidup dalam tekanan dan ambisi kedua orang tuanya yang menginginkannya menjadi presiden Amerika. Akhirnya Peter pun memutuskan bahwa ia berniat pergi meninggalkan rumah itu dengan membawa Klaus secara diam-diam. Sayang sob, dikala Peter hampir berhasil membawa Klaus keluar dari rumah itu, langkahnya dihalangi oleh ayah Klaus yang kebetulan masih dalam keadaan teler akibat pesta ulang tahun Klaus malam. Saat Peter berhasil melumpuhkan ayah Klaus, tiba-tiba muncul ibu Klaus yang langsung melukai perut Peter hingga Peter terjatuh tak sadarkan diri. Adegan kemudian beralih pada Peter yang terkulai di tempat tidurnya dengan luka perut yang telah diperban. Klaus yang saat itu masuk untuk melihat keadaan Peter tampak kasihan melihat keadaan Peter. Ia mencoba menenangkan Peter yang mulai tersadar agar tak bangun dari tempat tidurnya dan memintanya untuk istirahat kembali. Nah, saat Klaus hendak keluar, ia melihat mantel dingin Peter yang dipakai Peter saat pertama kali datang ke rumahnya. Klaus pun memakai mantel Peter, lalu mengambil tas koper Peter dan langsung menemui ibunya. Dengan sedikit memelas, Klaus menyampaikan pada ibunya kalau dia akan pergi meninggalkan rumah. Sontak mendengar itu sob, ibu Klaus marah dan berusaha menahan kepergian Klaus. Namun Klaus melawan dan meninggalkan ibunya yang menangis. Di depan pintu, dengan senyum bangga, ayah Klaus telah siap melepas kepergian Klaus yang untuk pertama kalinya akan pergi melihat dunia luar. Ia memeluk Klaus dan mempersilahkan Klaus pergi. Adegan lalu beralih menampilkan ibu dan ayah Klaus yang sedang sarapan pagi dengan riang gembira, dengan Peter yang masih dengan perban di perutnya sedang menyedot debu lantai sambil memandang ayah dan ibu Klaus dengan geram. Lalu film pun di end. Well sob, Der Bunker adalah sebuah film komedi horor Jerman tahun 2015 karya sutradara Nikias Christos yang dibintangi oleh Pete Bukowski, Danny Fripan, Ona von Meidel, dan David Skeller. Proses syuting film ini dilakukan di sebuah rumah kosong di Kleinmachnow, yaitu sebuah wilayah di Brandenburg, Jerman. Film ini dimulai dengan plot yang sangat sederhana sob, yaitu tentang seorang mahasiswa yang mencari tempat yang tenang untuk menyelesaikan tugas ilmiahnya dan mendapatkan sebuah kamar sewa dari sebuah keluarga yang bertempat tinggal di tengah hutan yang sepi. Gak seperti yang diharapkan, ternyata rumah itu bak sebuah bunker baginya. Keanehan mulai terjadi di saat sang ayah dan ibu bertingkah aneh dengan seorang putra mereka yang seorang sengaja ditutup kehidupannya dari dunia luar. Ya, film ini dibuat oleh Nikias dengan cerita yang tidak masuk akal sob, tetapi uniknya ceritanya sangat mudah diikuti. Nikias mampu memberikan kesan mengerikan dan misteri yang makin lama makin membuat penonton memeras otak untuk menebak-nebak bagaimana akhir dari ceritanya. Meski sepanjang film ini hanya bersetting di dalam rumah terpencil dan terkesan suram, tetapi Nikias menyelipkan warna-warna berani seperti warna merah dalam dekorasinya sehingga suasananya tampak menyenangkan dan gak monoton. Yang menarik bagi Mince dari film ini adalah eksekusi di akhir ceritanya yang surprise ending gitu sob. Gak nyangka aja Mince kalau eksekusinya ternyata Peter itu akhirnya menggantikan posisi Klaus sebagai seorang yang terisolasi dan akan mengikuti ambisi dan keanehan sang ayah dan ibu. Ya bikin Mince tercekat gitu aja ngebayangin suramnya hari-hari yang akan dilalui Peter di sana.
Namun sedikit yang mengganggu bagi Mince itu adalah akting dari Daniel Freepan yang memerankan Klaus yang tampak kaku di durasi awal-awal film ini. Tetapi lambat laun Mince jadi terbiasa dengan kekakuan itu karena ternyata memang itu adalah karakter dari Klaus yang adalah seorang putra yang mengalami progeria. Nah, selebihnya semua itu oke banget. Well, akhirnya Sob, Mince memberikan rating bintang 4 dari 5 untuk film ini. Ada kesan mengerikan, kelucuan yang absurd, bikin penasaran, bikin mikir, dan sedikit dibumbui misteri tapi mudah diikuti alur ceritanya. Oke banget buat sobat tonton. Akhir kata Sob, jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri, atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke channel Mince. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan sobat itu ngebantu banget agar Mince rajin upload untuk menghibur di waktu luang sobat semua. See you!